Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Di pagi hari ini melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 27 Juni 2026, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 4 ayat 12-20. Sebelum itu, mari memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, bersyukur di hari ini kami boleh ada dan boleh menikmati hari yang baru. Bukan karena hebatnya kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang nyata dan terus kami rasakan. Dan kami sungguh bersyukur di dalamnya. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu kembali belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong dan memampukan kami semua, agar firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik, terlebih boleh kami mengerti, dan boleh kami jadikan suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, ingatlah akan hubungan kita yang sempurna. Aku meminta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pernah pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Namun kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang di mana kebahagiaan itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberitakannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka yang dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu, anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini, dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Pelayanan yang berpusat pada Kristus. Pak kamayan tutontong mengkarontolan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang tua yang baik akan selalu memperhatikan tumbuh kembangnya anak-anak. Mereka tidak hanya ingin anak-anak itu hidup, tetapi juga bertumbuh dengan baik, memiliki karakter yang benar, dan berjalan di jalan yang tepat. Ketika melihat anak-anaknya mulai dipengaruhi oleh hal-hal yang keliru, hati orang tua tentu penuh kegelisahan dan kerinduan agar mereka kembali kepada arah yang benar. Dalam pembacaan kita, Paulus menggambarkan dirinya layaknya orang tua ketika menegur kehidupan orang percaya di Galatia. Ia menyapa mereka sebagai anak dan menggambarkan dirinya sebagai ibu yang kembali mengalami sakit bersalin.
Dengan gambaran ini, Paulus memperlihatkan kegelisahannya. Ia pernah sangat bersuka cita melihat pertumbuhan iman jemaat. Akan tetapi, pengajaran sesat membuat jemaat seolah kembali ke dalam rahim dan perlu kelahiran kembali. Namun uniknya Paulus siap menanggung rasa sakit bersalin supaya jemaat kembali lahir dan hidup dalam ajaran yang benar. Dengan demikian, kekecewaan bukan penghalang bagi sang rasul untuk terus membimbing, terus mengerahkan jemaat yang dipercayakan Kristus kepadanya. Membimbing seseorang atau jemaat untuk bertumbuh dalam iman kepada Kristus bukanlah perkara yang mudah. Tentu susah, menantang. Prosesnya bisa sangat menyakitkan. Nasihat mungkin akan diabaikan. Perhatian bahkan disalahpahami. Bahkan kasih dibalas dengan kekecewaan adalah keniscayaan. Namun di sinilah letak kemurnian kasih itu. Kasih seorang pelayan tidak ditentukan oleh penerimaan, melainkan oleh kesetiaan, pengabdian, dan ketaatan kepada Kristus yang dilayaninya. Karena itu, kesediaan menjadi pelayan Kristus mengandaikan kesediaan untuk sakit demi melihat rupa Kristus terbentuk dalam diri sesama. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur bahwa sejenak kami kembali diingatkan untuk dalam pelayanan kami. Kiranya sungguh-sungguh hanya berpusat kepada Kristus. Kami kembali diingatkan untuk mau mengorbankan apapun untuk pelayanan dan untuk kemuliaan Tuhan pun ketika harus mengalami rasa sakit. Mampukan kami Tuhan untuk mau mengangkat setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan, baik di persekutuan jemaat, baik di tengah-tengah keluarga, pun juga di tengah-tengah tempat kami bekerja. Tuhan menolong dan mampukan kami semua. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh atau juga yang dalam pemulihan. Tuhan menolong setiap kami, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan juga pendampingan dari sanak keluarga. Kiranya dari dalamnya kami memperoleh kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Kami juga berdoa ya Tuhan, bahwa di hari ini rombongan adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu akan melaksanakan perjalanan ke Samarinda sekaitan dengan kegiatan Jambore 1 Klasis Kaltimteng. Mari Tuhan menolong kami semua, memberkati kami semua, memberkati setiap alat transportasi yang akan kami tumpangi, jalan yang akan kami lalui, bahkan juga setiap supir yang akan mengantar kami. Kiranya semuanya dalam keadaan baik, kami boleh tiba di Samarinda dengan selamat. Nama Tuhan kami pujikan, permuliakan. Bahkan setiap kegiatan boleh kami kerjakan dengan baik. Karuniakan kami kesehatan. Lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Lindungi kami dengan tangan pengasihan. Ya Tuhan Allah kami, hidup dan kehidupan kami di hari ini, dalam tugas, peran, dan tanggung jawab kami masing-masing, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.